Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah dengan semua usaha kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama selalu bersyukur dengan hati kita, dengan badan kita, dengan kekuatan kita. Kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik yang kita rasakan maupun tidak mampu kita rasakan, baik yang kita bisa hitung maupun yang tidak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Jadi dari nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, kita selalu bersyukur dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan hati kita, dengan perkara bahwasanya kita ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, khairaha wa syarruha, bagusnya dan jeleknya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita paham bahwasanya semuanya dari Allah, kejelekan pun kita lihat bukanlah suatu kejelekan. Ujian yang diberikan Allah bukanlah sebuah ujian. Itu hanya ujian bahwasanya Allah sedang menguji kecintaan kita, supaya menambah kecintaan Allah dan menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di segalanya adalah hadis kudusi, man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan qada dan qadarku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas ujianku, bala, penyakit dan lain sebagainya, walam yashkur li na'amai falyatlub rabban siwaya, dan dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Barat sering kita jelaskan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini nikmat. Kita bisa memandang nikmat, bisa memakan nikmat, bisa jalan nikmat, bisa menghirup udara segar juga nikmat. Segala-galanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Falyatlub rabban siwaya, lamun telu niki jande narai itu, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sabar, tidak bisa ridha, tidak bisa juga menerima qada dan qadarnya Allah, tidak bisa bersyukur, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ngambulan. Mari kita sama-sama bersyukur. Paling ringan cara kita bersyukur adalah ucapan kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, niki selesai sembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang sak tama sebenarnya. Ada yang sak tama ngonak-ngonak jo katen tiang pelungkum sami sehingga tenang, aman, tentram. Bagaimanapun kehidupan tenang tuh. Kenapa? Patokannya kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan patokannya kita adalah diri kita sendiri. Lamun patokan nilai mesak aja susah doang.
Karena nafsu itu selalu menginginkan yang terus, yang lebih banyak. Yang diinginkan nafsu itu yang lebih banyak. Punya istri cantik, pingin yang lebih cantik. Punya rumah satu, pingin dirubah yang lebih bagus lagi. Atau 2, 3, 4. Punya mobil Avanza, pingin yang pingin yang lebih tinggi. Selalu seperti itu. Sehingga kita akan aman, tentram dan damai kalau kita ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan dan kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil momentum waktu yang sangat luar biasa untuk kita memperdepankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala-galanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kalian, atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta akuna, sampai aku menjadi di dalam hatinya, ahab ilaihi min waladihi, aku lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidihi, dan juga orang tuanya, wa nafsihi, dan dirinya sendiri, wan nasi ajma'in, dan orang-orang semuanya. Jadi tidak sempurna iman, tidak beriman orang-orang yang memperdepankan dirinya sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sampai makin masih ada orang-orang yang selalu mengatakan arti jak patokan Rasulullah doang ni. Terus patokan kita siapa kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man nabiyyuka wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Itu yang akan kita ucap nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, siapa nabimu? Kita ucap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiku. Jadi kita malu untuk mengatakan Rasulullah adalah nabi kita, sedangkan kita perbelakangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu iya sekedik-sekedik entah. Mulai dari perkara-perkara yang bisa kita kerjakan, yang ringan, makan kita menggunakan tangan kanan, alhamdulillah. Tidak kita menggunakan tangan kiri. Tapi tatkala kita menggunakan tangan kanan, niat untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda khasiatnya. Pahalanya beda dengan sawah biasa. Anggap kadu tangan kanan biasa, melidong kadu. Beda pahala. You beda gati pahala dengan orang yang merasa bahwasanya dia sedang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tangan juga ada yang makan 3 tangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya pakai 3 dulu. Telu kombet burung Nabi ni ke? Pakai 3. Boleh. Pakai 4 boleh. Pakai 5 boleh juga. Paling afdalnya jangan sampai semua. Itu kata para ulama, jangan sampai pakai semua. Nejak mengelur menintan, blok, nyekop, nyekbewin. Itu kita kita ringankan supaya melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dengan 3 tegukan. Ini yang jarang kita perhatikan. Diminta bedak dia. Langsung sikit gelas belik langsung beh. Kocor, setengah kocor langsung beh. Makanya dilarang kita sama Rasulullah, makruh hukumnya makruh lamun langsung. Kenapa? Jangan kalian minum seperti minumnya onte,
Lamun onta aja sember amaran bih langsung. Itu cara onta. Jadi untuk membedakan kita dengan onta, diajarkan Rasulullah 3 teguk. Nah, niki. Iya tatengena. Perkara-perkara yang seperti ini yang buat kita akan dekat insyaallah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang dia terbau jaga ya salat malam hilang malam dia sampai 1000. Dia terbau jaga berjamaah setiap hari, setiap waktu. Ada orang yang bisa, ada yang tidak bisa. Dan kita mulai dari perkara-perkara yang kecil. Diminta lampak usahaan dengan kanan, kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dengan niat untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan dan supaya kita hafal semuanya. Paling tidak hadis itu bisa kita hafal dengan maknanya. Ndek ja hafal misal kalimat hadisnya, boleh kita menghafal dengan makna hadis. Itulah sebabnya kita boleh di dalam menyampaikan hadis itu mengatakan au kama qala, seperti yang diucapkan, seperti yang disabdakan Rasulullah. Ndek pada lagu seperti mirip-mirip dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita menyampaikannya dengan makna hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara seperti itu yang kita bisa amalkan, kita amalkan supaya membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan terhadapku pegawaian umatku. Sin boya sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab para ulama mengatakan, bayangkan bahwasanya di dalam gerak-gerikmu ada Rasulullah. Mbak paling ringan dek jaita barat Rasulullah, paling tidak kita merasa kalau Rasulullah sedang memandang kita. Tatkala kita masuk masjid pakai tangan kanan, kaki kanan, kita bayangkan bahwasanya Rasulullah akan melihatnya pada hari Senin, akan melihatnya pada hari Kamis. Dua riwayat, ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Kamis, sehingga para ulama mengumpulkannya, bisa dikumpulkan hari Senin dan hari Kamis. Pegawaian niki akan diperlihatkan terhadap Rasulullah setiap hari Senin dan Kamis. Lagu lamun ta mikir tetap bilang waktu menghadirkan Rasulullah aja kelapuk jadi wali bareng kan. Ya masa kambe ya mutabeng sallallahu taala lalai kadang. Ada yang lalai. Itu sudah Allah jadikan li hikmah, ada hikmahnya. Ya musa barang-barang terperintah ada saling nasihat. Saling nasihat, lamun dia terima nasihat sudah itu dari takdirnya Allah, sudah dari kudrah dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama saling nasihat untuk saling jonjong terus naik. Nah itu kita perhatikan makan kita, kalau bisa pakai 3, kalau anda bisa 3, 4, 5 aja masih lah lagu menit aja langsung nyekop. Nah, itu perkara-perkara kecil itu insyaallah kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap pegawaian saya tegawai niki kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ringan. Insyaallah perkara-perkara seperti ini yang akan buat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui Rabiul Awal niki kita bisa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau agak ganjak, coba jalannya agak ganjak sedikit. Ndek saya ini lampak kiri kanan lah itu. Itu bukan Rasulullah, bukan cara Rasulullah berjalan. Rasulullah berjalan itu maju terus. Tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Jalan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali duduk itu dengan habwa. Yahtabi, maksudnya seperti ini. Ini entar. Kalau beliau pakai tangan dulu, gunanya tepian tuh. Nah, sering seperti itu bisa kita ikuti at-ta'assi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Duduk itu kan mencantik-cantik, menonton protokol, namanya habwa. Yahtabi, itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau berjalan itu seolah-olah turun dari suatu jurang, si jelap lampak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan antar nyunjuk motor isi aja nyunjuk. Lampak aja tidak lampak. Itu perkara-perkara seperti itulah yang kita bisa amalkan insyaallah. Perkara-perkara yang ringan dan yang paling dianjurkan para ulama untuk kita kerjakan pada bulan ini adalah banyak-banyak bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita luangkan waktu kita untuk bersolawat. Paling kediklah 10 kali saja loh. Nanti bawa 10 aja. Rombok sekedik kan 100 isi dah 100 kedik lalu 1000 isi saja lo. Lamun nanti setiap hari paling tidak bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Lamun senang hati, senang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan sesuatu gara-gara beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran yang tidak bisa dihitung. Bighairi hisab. Rapat kanca Rasulullah ialah impian-impian para ulama. Nah ini makin ya beda lamun dengan sekolah anak-anak, pondokan anak. Ada nesak murah kehidupan anak. Ya niat kadang. Siapa yang mereka yang berniat melepas anaknya supaya dia lebih dekat dengan Allah, supaya dia lebih dekat dengan Rasulullah. Saya makin enggak entah tu ucap ada yang tak jadi wali anak tu. Tapi siapa yang benar-benar melepas anaknya karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang iya agak endah gara-gara anak nakal-nakal sehingga seiten dia tahu berniat. Kita yang sebagai bapak tidak bisa mengatur niat kita terhadap anak kita. Lepas anak lepas untuk menjadi junud, menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat-niat sekarang itu niat-niat sangat-sangat rendah kata para ulama. Niat sak berembe ada yang sak bau jadi PNS, bau jadi polisi, bau jadi boleh, tapi niat itu sangatlah rendah. Niat dunia. Yang paling bagus di dalam agama kita, agama Islam, kita berniat anak-anak kita menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi penjaga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi pengikut para wali-wali Allah, bahkan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu. Ini cukup si niat HP jak 24 jam ben. Den bau. Ini cukup si niat lagu main bal jak setiap waktu main bal selain lalu sekolah main bal dong kawan. Ke malam tendok di sembahyang. Ini cukup si niat doang. Jadi andilnya kita juga. Andilnya kita yang sebagai orang tua, menara anak demen gati main game, ambil HP-nya pada waktu, kasih HP-nya pada waktu. Ndak beng lalu, ndak tarik lalu, simbait lalu, bareh patah semangat. Beng lolos lalu, sede kanak lepas. Jadi lepas talinya anak dengan seorang bapak. Jadi dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tawassut, selalu pertengahan. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari diri kita sendiri, sila barang-barang banyak berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat apapun juga, yang pendek dan yang panjang semuanya bagus. Ila anqala tamam. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Nah, ini pelajaran kita dalam fiqh. 3 gerakan yang terus menerus walaupun kita lupa. 3 gerakan yang terus menerus walaupun terlupa. Ya sak membatalan sembahyang. Ingat, lamun telu gerakan timak jak lupa membatalkan solat, batal sembahyang langsung. Ini 1 kali. Tak
satu kali bolak-balik lamun ima. Lamun hak ni jangan dia apa-apa, tak jadi masalah. Gerakan apiaran jari-jari itu gerakan khafif ringan, tidak jadi masalah, asalkan jangan dijadikan permainan sengaja mana iman daran gawe itu makruh, hukumnya makruh. Aku lamun tengerai ya ngerai kuah, tengerai kuah, jadi ringan dia. Tangan sebolak-balik itu satu dihitung. Tamam. Tidak sak ngecok doang di sembahyang, ngecok je batas sembahyang. Kita bergerak misalkan satu, telain sekali, telain sekali, telain sekali. Mutawaliyat secara apa namanya? Menyambung dia, ndak narak batas. Telu kali gerakan tanpa ada batas itu membatalkan solat. Walau sahwa, walaupun dia tidak sengaja, tidak sengaja, walaupun sandek sengaja, lupa jaga, lampaan misal, lupa nantan yang kesembayang, lampaan, telu kali langkah, 4 kali langkah, 5 langkah, aneh, nani kayak hendak sembahyang, batal sembahyang, walaupun tidak sengaja, insyaallah paham. Nah, wal wathbah al fahishah. Nah, ini juga penting lagu dia narak aja dengan sentong gawe loncat. Ini loncat sembahyang. Kebenaran dengan loncat sembahyang batal sembahyang. Loncat, nak berminta loncat, berhentak loncat ni tidak sembahyang, loncat bluk pun batal sembahyang. Loncat. Kapan dia tidak membatalkan solat? Pira dan dia batal lamun loncat. Pira lamun narak ulah dia julu loncat wah. Yaran salatul khauf tak apa namanya sembahyang dalam keadaan takut. Paham niki? Dek di minara ulah Allah. Sengaja dia adam dia apa khusyuk, sengaja dia Allah. Ceplak ku di balum kias. Aduh. Ngamuk terus nampaknya nak batal sembahyang. Jadi kalau ada ular di depan dia loncat, lari tidak apa-apa. Lari tidak apa-apa. Ni momot tu. Sembahyang elek gawah. Engat nanut terus singa. Allah, sirin betul-betul deman. Tekak mati. Boleh lari dan boleh lanjut. Boleh kita batalkan solat pada saat itu, boleh juga tidak. Yang bagusnya tidak usah pelai tek bisa tanaman langsung lanjutkan solat kita seperti solat orang yang sedang berperang. Lamun ada ketakutan, lagu denen ketakutan si kanak. Ini lalu pelai si dia batal sembahyang. Yang benar-benar takut itu baru dia tidak membatalkan solatnya walaupun dengan lari. Jadi cara Rasulullah dulu, dan kalau beliau berperang ini amat dia ngenontan aja apa namanya jamaahnya beliau bisa sambil lari. Kalau siddatul khauf namanya apa namanya solat yang sangat menakutkan sambil perang sambil sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu saking pentingnya yang namanya solat. Sampai makin dekman selesai wah bulan penting sekali yang namanya solat. Awal pertama ibadah yang ditanya nanti di akhirat adalah solat. Iyo pertama yang ketuaan baren masalah gibah masalah no bare sembayang dulu solang ya sembayang solat aja sembayang selain ini kapus. Makanya itu kan kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, masalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum tagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Paham? Nunduk di sini paraja paham kan ni? Misalnya orang yang solat 5 waktu itu bagaikan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaikan ada sungai yang airnya berjalan nampak ain belek lejulun balik
sungai air belik jernih lampak dijulun balik mau mandi 5 kali sejelo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa tara ba'da dzalika min darani syai'? Apakah ada orang yang mandi 5 kali sehari dengan air yang bersih jernih, arak ya kotoran kira-kira? Sehingga sahabat Nabi mengatakan tidak ya Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar gembira, as-salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna iza jutinibatil kabair. Salat yang satu dengan yang lainnya menghapus dosa-dosa di antaranya. Nah ini sembahyang arak dosa bareng di sembahyang isya telang dosa di antara maghrib dengan isya. Bareng misal selesai isya piak dah dosa, lemak ile subuh sembahyang subuh hilang dosa kita, itu penghapus. Maka tatkala dia bagus solat kita, maka pegawaian-pegawaian sak lain kelengean sak lain dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang awal yang pertama ditanya oleh Allah adalah solatnya. Tamam. Al-wasba al-fahisyah, apa namanya, loncat yang jelek, loncat yang jelek. Makanya kata para ulama ia bahasan dia ini bayar dengan loncat santai, tetap ngalengi dengan loncat sembahyang lek kemudian loncat, itu membatalkan salat. Juga al-darbah al-mufritah, pukulan yang keras juga membatalkan salat. Lalu menek batur tepat kunjung sembahyang batal. Sidi sak mengempukan batal. Lagu lamun tengempukan menintan tek pun sudah satu gerakan itu. Peringatlah nih menek doang. Ndik terang ngempukan ni je. Ngempukan sak keras, blak pun sampai bis telang hidung. Hari batal sembahyang. Batal salatnya. Dua-dua ngamuk. Tamam. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li, rukun pegawaian. Sampun dijelasan biar rukun qauli, rukun ucapan 4, rukun 5, kemudian rukun pegawaian 6, rukun maknawi sikit, rukun qalbi sikit. Sampun disampaian pira. Jadi lamun terombok lengan rukun pegawaian niki secara sengaja. Ambil contoh rukun pegawaian ruku yang aslinya ruku 1 kali, lagu si terombok jadi 2. Rombok jadi telu, batal lah. 2 doang batal lah, apalagi telu. Secara sengaja. Lagu lamun tidak sengaja aja lupa demi sekit atau 2 sekit atau telu. Ia beda niki. Sengaja kajian dia sengaja. Lupaan aneh. Wak ruku atau ndak? Malik ruku berarti tidak sengaja. Kalau seperti itu halnya disunnahkan untuk datangkan sujud sahwi bareng sebut sendikman saat selesai sembahyang. Lagu mundek mele baik tak apa-apa karena dia lupa, tidak sengaja. Lamun sengaja wah ruku malik mele ruku nyaleh-nyalehan batal sembahyang. Seketika dia turun misal ruku meniki sami Allahu liman hamidah, Allah ya ruku niat doang ya ruku batal sembahyang. Batal sembahyang. Tidak usah ditambah-tambah. Sujud 2 kali jangan dijadikan 3 kali. Sengaja lamun lupa aja bareng datang sujud sahwi. Duduk di antara 2 sujud sekali dalam setiap rakaat, ini 2 kali. Tamam. Tapi kalau ada orang yang misalkan duduk itu sunnah. Nah, ini duduk sunnah. Sendekman sak nganjang itu disunahkan kita duduk, Bapak. Ini kan rakaat sujud kedua. Allah. Ini duduk. Duduk ini sunnah. Allah. Nganjang bagus. Akbar. Duduk sejenak. Duduk saja sejenak. Ndik langsung menit langsung. Nah, itu. Boleh. Cuman kita tidak melaksanakan sunnah. Sunnah itu duduk dulu sejenak baru kita berdiri. Ia membiasakan dengan Allahu Akbar. Ngone agak ngonean, tokol sekecet langsung
ia mau ngangkat, itu disunnahkan. Kalau tidak mau tidak jadi masalah karena sunnah. Wa taqaddum ala imami bi ruknaini fi'liyaini, atau wasabaq sama saja. Wasabqu ala al-imam bi ruknaini fi'liyaini, atau taqaddum, berjulu dengan imam dua rukun. Ini yang terjadi nih. Segera nak ini terjadi berjulu dengan imam. Ini namun yang kelupa atau bodoh. Berjulu dengan imam, timak aja bodoh nih. Dua rukun. Contoh, imam masih baca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, atau di akhir. Apa? Misalkan imam sedang baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, dia langsung rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Imam baru kena walam yakul lahu kufuwan ahad, dia wah kembe rukuk sakit wah liwat gitu imam. Apa? Iktidal, sami Allahu liman hamidah wa dua. Seketika dia akan turun meni kata imam, batal sembahyang. Menin tadi antun sujud, imam masih nganjang, batal sembahyang. Jadi 2 rakaat, 2 kali. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja, bodoh atau lupa. Ia bodoh atau lupa. Ia kendala ni dengan berjulu sembahyang. Lamun sengaja je, sin tahu ndek bodoh ni, ndek lupa. Lamun sengaja je batal sembahyang. Langsung batal solatnya. Jangan kita semerta-merta dengan imam berjulu berjelak. Paling tidaklah Allahu akbar ikut ke imam. Sami Allahu liman hamidah, gerakan kita tetap ikut. Lagu kesunahan je inamat yang disunnahkan sebenarnya kita mulai Allahu akbar. Allah dimin sawah mulai Allah, ia mulai dimin wah gerak imam baru kita mulai. Jangan berjulu tak iman Allah langsung berjulu. Sama halnya dengan takbir Allah, ini imam jelas wah mulai baru mulai takbir. Nenek saita berjulu takbir. Makanya sekarang akan ini kan berjulu, nah ini terakhir langsung dibahas di sini. Jadi yang berjulu niki dua rukun fi'li. Sampun tersampaian layak rukun kauli kanca fi'li. 2 rukun pegawaian. Ruku pegawaian niki. Iktidal pegawaian. Saya ngasak di majan dia baca apa-apa lek ruku sah. Dia baca apa-apa lek iktidal sah. Sujud juga pegawaian. Duduk di antara sujud, 2 sujud juga pegawaian. Sujud niki pegawaian, bukan bacaan. Jadi lamun tertinggal berjulu kaca imam dua gara-gara lupa atau gara-gara bodoh, itu batal solat kita. Walaupun dia walaupun pendek. Barasa baru niki rukun pendek namanya. Ruku rukun pendek, iktidal rukun pendek. Dua-duanya rukun pendek misalkan, berarti ini lamun berjulu 2 rukun batal sembahyang. Di mini antun doang ya sujud langsung batal solatnya, langsung batal. Lamun dengan barat menikah ngesok berjulu baru suruh sembahyang ulang. Kecuali niat mufaraqah, aku misal niat mufaraqah aku, itu beda sudah. Wattakhallub bihima bighairi uzrin. Ini kedua nih. Wattakhallub bihima bighairi uzrin. Mbak kena takhallub kemudian. Ini kemudian dua rukun tanpa uzur lagu. Lamun sabaru niki ja lupa atau bodoh. Mun 2. Lamun sengaja je batal sekik langsung. Ini yang kemudian kaca imam tanpa uzur.
2 rukun tanpa uzur. Ambil contohan. Imam wah ruku, dia masih nganjang. Imam i'tidal, masih dia nganjang. Imam sujud, dia masih nganjang. Dimini antun dang imam, batal sembahyang itu. Dengan catatan tanpa ada uzur. Sengaja bara unin Pak Kadus Sabaru, sengaja milih mudi-mudian 2 rukun. Ambil contoh, dia masih nganjang, imam wah ruku. Imam wah i'tidal, dia masih nganjang. Dimin imam turun, dia masih nganjang, batal. Imam turun, dia masih nganjang, batal. Lagu imam turun, dia wah aparan, wah ruku jak deman, berarti satu rukun, satu rukun yang ditinggalkan tanpa uzur. Paham nih Bapak? Tanpa uzur, sengaja-ngaja baru Pak kali sabaru. Lagu lamun ada uzur, ada dengan punya uzur. Kenapa uzurnya? Baca Al-Qur'annya lambat, termasuk uzur. Dengan yang biasanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ini aja alhamdulillah. Nah, uzur lah ni terbatak-batak dalam baca Al-Qur'an. Saya ndik nek baca ndik sah sembahyang. Baca Fatihah, lamun ndik baca ndik sah sembahyang. Jari dengan seadeng entan baca mula yentan, ndik nak sengaja-ngaja ada ya tirut-tirut sudes atau al-Ghamidi, ndak mulai ndik ini tahu jelap baca. Yang ngajar ngaji Arab memang adik-adik yang setum lebih ada anak-anak kita itu yang setum lebih rasa doser lebih berat gati nyebut iya berat gati nyebut apa namanya, nyebut hirup itu. Kalau ada yang seperti ini, mereka dimaafkan sampai 3 rukun. Sampai 3 rukun, bahkan katanya begini contohnya. Imam niki makmum nyekin nganjang. Imam ruku, imam i'tidal masih nganjang baca Fatihah dia, yang ngonek lalu ngante. Ya kemarin dia ngonek lo beweh. Imam sujud masih. Imam duduk masih nganjang. Imam sujud masih nganjang. Nganjang imam bangun imam dari sujud yang kedua, lamun bangun batal. Walaupun dia ada uzur, walaupun dia punya uzur. Iya ukuran ni ke i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, tokol, sujud. Nah, lamun nak nganjang lengan ni batal sudah salatnya walaupun dia punya uzur. Tamam. Selesaian be. Keskedi. Wa niyati qat'is shalah, jelap-jelap niki. Niat memutuskan salat juga batal. Ndak baik engkah kesembayang, ngunin dalam angan dah. Oro masjid. Ndak baik kena menolak dalam sembayang. Engkah kesembayang, batal lo sembayang. Niat sugul dengan sembayang batal sembayang. Ndak sengaja-ngaja sudah ndik noh ni masih jua aja, masih jua. Ndik. Lamun tuah berniat ya sugul sembayang batal sembahyang. Ta'liq qatiha bi syai'in, ta'liq mengikat solat dengan sesuatu, batal sembahyang. Berembe, dia sah memang. Tidak sah solat kita misalkan nani yang sembahyang ni lagu lamun datang jaina ke engkah ke sembahyang. Dari saat itu dia tidak sah solatnya sudah. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Tidak boleh dita'liq karena tidak ada al-jazm fin niyah, tidak ada kesungguhan kebenaran di dalam niat. Barang lamun liwat ja dagang bakso ja batalan sembahyang, ya ran ta'liq. Ada yang dengan ini misal lamun tamu balik ja talak teluah. Nah, itu namanya ta'liq. Salat juga seperti itu, lamun degawe dengan ta'liq ja membatalkan salat. Wa taraddud fi qat'iha. Dan dia ragu-ragu di dalam memutuskan salat, itu juga membatalkan salat. Ragu ya, pelang atau ndek, pelang. Rusak salatnya orang yang ragu di dalam salatnya. Putus salat, tidak putusan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya kan? Nabi hukum takbir agak bawaan, rendahan. Umpama ini tu jadi imam. Agak bawahan sedikit tak kena Allahu Akbar kanca. Pas yang ke ruku? Segalanya. Hah? Segalanya.
Kita harus tahu yang mana yang rukun, mana yang tidak. Kalau takbir ucapan itu hukumnya sunnah, jadi tidak apa-apa kalau kita misalkan apa namanya menin tatruk Allahu Akbar, gerakan duluan, itu cuman khilaful aula diistilahkan para ulama. Soalnya kalau kita dari atas kadang-kadang makmum duluan, masalahnya sering khilaful aula istilahnya dalam usul fiqh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, sehingga dalam kitab Ushul Karim mengatakan pada nanti khilaful aula dengan apa namanya makruh, ya mirip-mirip kena. Khilaf artinya berbeda, al aula yang lebih baik, meninggalkan yang lebih baik. Makruh juga seperti itu, dia meninggalkan yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah kita tatkala ndek malanuk niki Allah bergerak, gerakan lisan dengan gerakan kita sama. Allah selesainya juga pas. Di menuah sempek iman pas ruku dia bukan sami Allah, dari sini kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, lamunah lempak ngancang. Lagu seandainya itu misal berjulu ruku berjulu Allahu Akbar, bau, tapi meninggalkan yang lebih bagus, tidak sampai batal sembahyang, tidak sampai disunahkan sujud sahwi, tidak jadi masalah. Hal-hal seperti itu lagu lebih baiknya yang diajarkan para ulama adalah non gerakan apa namanya awak, gerakan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada orang yang terkadang dekman kembe-kembe was Allahu Akbar, dekman kembe-kembe ngerut was Allahu Akbar, itu tidak apa-apa, khilaful aula saja, meninggalkan yang lebih baik, tidak sampai membatalkan sholat. Terus yang kedua nih dengan teman, apa noh? Yang tidak suka dengan imam, bagaimana? Itu ya pribadi, tetap sah sholatnya. Tetap sholat. Tetap dia sah sholatnya. Maksud makmum yang padahal dia Tidak suka dengan imam. Angka kepribadian dia tidak suka, tapi tetap mengerjakan apa namanya syarat-syarat sah dalam berimamah atau berjamaah, tetap dia sah. Kepribadiannya itu larinya ke kepribadian. Syariat sering kita sampaikan, syariat itu zahir, tidak berkaitan dengan hati. Kalau apa namanya permasalahan seperti itu, sama seperti kita misalkan Allahu Akbar lagu angan tersampi, angan terbebek, tetap nasah. Lagu dia angan putusan sembahyang, ini beda sih. Ampunin Bapak. Kemarin ini kita niman. Itu mazhab Maliki, tidak apa-apa. Mereka. Ada juga lagi selekap. Mazhabnya Maliki boleh-boleh saja bagi mereka. Makmum dan imam. Enggak pada nah baru. Kalau Hanafi seperti ini, Ibu. Hanafi menentang. Lamun Maliki biasanya. Masalah jual dagang, masalah wah mati berarti hukum itu bangke lah istilah orang, misal sapi matikan mesti dijual. Aku dia bawa orok maksud kan dia tahu Nggih. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjual suatu hal yang najis. Tidak boleh menjual suatu hal yang najis, kecuali kita ganti nama. Raf'ul ayadi, mengangkat tangan istilahnya dalam mazhab Syafi'i, seperti menjual anjing najis. Tak boleh. Tapi angkat tangan boleh. Angkat tangan itu melepas tanggung jawab. Makanya saya tatkala sama masyayikh di Yaman, apa je beda ni kau? Pada doang dan saling bingkai, anu. Dah, anakku ini sigohnya beda. Sigohnya beda, maksudnya lapas kita beli itu tidak boleh keluar di dalam akad. Lapasnya apa? Ganti rugi lah bahasa nani. Ganti rugi kembali girang mimpan, keganti. Siap bisa girang mimpan. Dan sekarang misalkan ada orang tain sampi atau apa nih baru barandan sebaru sampi
mati. Lamun tau entah niat kakan jak ndek kanggo. Lamun tau entah niat kakan jak ndek kanggo. Lagu ulan nani sampai mati ni yang kadu impan lele. Yang kadu impan lele. Ndek kanggo jual tetap lagu kembaran ya embeng upak ensak lalu teteh. Upak ensak ngangkat iya. Boleh. Upak ensak menaik. Boleh. Syarat jalan masalah. Kemudian di dalam mazhab Maliki, ini ya, perhatikan di dalam mazhab Maliki, kaidahnya kullama yanfa, setiap yang memberikan faedah boleh dijual. Itu dalam mazhab mereka, apa-apa bau kemanfaatan itu tidak jadi masalah untuk dijual. Itu di dalam mazhab mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Anu kan baru ni kan lamun bisa sembahyang lamun harap saya takutan kan anggot lai saya kan di kiara terjadi musim gempa kan musim gempa di masjid beda mana-mana gerikan mana-mana batur beb lain indor bertegal sudah bahaya. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Beda masalah. Masalah kan gempa waktu gempa anggap beda masalah. Waktu gempa terjadi tahun biru ini tu. Nggih, paham. Anu jamaah dia kan Nggih, paham. Jamaah berpelayu dia ndot bertahan di mana tahu masjid kan neruk ndot nah bertegal sudah jari imam tiba-tiba kan ruk masjid mati. Apa hukumnya itu? Boleh, tetap sah salatnya. Tetap dia salatnya sah. Mati sahid aku mati tendat ada mau. Tetap biasa. Sengaja dia diam. Tergantung dirinya sendiri. Lamun momot gara-gara khusyuk jak syahid dia. Momot gara-gara khusyuk. Dia merhatian khusyuk sesama syahid. Lagu lamun tau diri nak sede mun keberan momot jak wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Jangan bawa diri kalian ke kecelakaan. Sengaja lampar batur di sak mati. Kesait jarin mati. Alamun tu masih bara-bara itu jak pelayu wah. Alamun masih bara-bara itu jak pelayu darat. Wallahu taala alam bissawab. Tapi masalah solatnya tetap sah. Masalah solatnya tetap sah lamun dia mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.